Malam Bante. Selamat malam, Samnera. Ya, kita kembali ke Bincang Dhamma Bante ya. Oke. Bante, malam ini mungkin kita bicara tentang kesehatan secara fisik Bante. Baik. Kalau kita kemarin ngomong kesehatan secara mental terus, tapi kan harusnya kan di Buddhis juga mempelajari terkait dengan kesehatan fisik ya. Ya, betul sekali. Kalau kita mempelajari ajaran Buddha, Sang Buddha seringkali membicarakan pentingnya kesehatan fisik. Pasti, begitu ngomongnya ya. Pasti. Jadi salah satunya itu kalau kita melihat salah satu khutbah Ya. yang ada di dalam Majjhima Nikaya, Badali Sutta. Ya. Nah, di sana Sang Buddha menyampaikan kepada para siswa beliau tentang pentingnya untuk, kalau zaman Sang Buddha ya, pentingnya untuk makan sekali dalam sehari. Tujuannya apa? Supaya salah satunya fisik menjadi sehat. Iya. Nah, jadi selain sebenarnya kalau kita bicara makan gitu ya, selain sebenarnya makan satu kali sehari, atau dengan kata lain mata nyutacak batasming, mengetahui ukuran makan itu adalah untuk spiritualitas. Nah, di situ juga adalah untuk kesehatan fisik. Karena memang kita tidak bisa memungkiri bahwasanya orang yang secara fisik sehat itu membantu sekali untuk perkembangan batin. Oh, ya. Jadi terkoneksi ya dua ini. Sangat ya? Terkoneksi. Oke. Karena secara umum kan sebenarnya batin kita itu sangat dipengaruhi oleh fisik. Secara umum, ya. Kalau fisik kita sakit, itu memudahkan sekali memunculkan kebencian, ketidaksukaan, ya kan? Karena secara fisik pun udah gak nyaman gitu ya? Tidak nyaman. Makanya kan ada satu kasus juga, itu terdapat dalam salah satu khutbah, itu Samyutta Nikaya. Itu ada seorang Bante, yang beliau itu mengeluh, biasa sudah mencapai pencapaian jhana. Tetapi karena fisiknya sakit, tidak bisa memasuki jhana. Nah, ini kan dari peristiwa tersebut kita bisa melihat bahwasanya ternyata orang yang secara fisik sakit itu juga sulit untuk mencapai jhana seperti Bante tadi. Jadi sudah terbiasa mencapai jhana karena gara-gara fisiknya sakit sehingga tidak bisa memasuki jhana. Ya, hanya saja kan kemudian Sang Buddha datang menemui siswanya itu, kemudian mengatakan untuk tidak usah khawatir tentang jhana kan. Yang terpenting silanya tidak ada yang dikhawatirkan, tidak ada disesalkan berkenaan dengan sila. Nah, tetapi di sini yang menjadi poin adalah ternyata fisik memengaruhi kondisi batin. Ya. Dan ini juga yang menjadi satu hal ketika Sang Buddha masih sebagai seorang bodhisattva. Di Arya Pariyasana Sutta ya? Arya Pariyasana Sutta, kemudian juga di Mahasacaka Sutta. Tadi saya sudah sebutkan di Mahasihanara Sutta mungkin ya? Betul juga. Jadi yang praktek keras. Kemudian sampai berbagai macam penyiksaan diri itu dipraktikkan lebih keras dari lainnya, dan tubuhnya menjadi sakit-sakitan. Dan tidak menemukan pencerahan. Dan tidak membawa pada pencerahan. Makanya dalam Mahasacaka Sutta kan kemudian beliau merenungkan, mengingat kembali peristiwa ketika masih berumur di bawah pohon jambu ketika masih kecil, berumur 7 tahun ya. Berumur 7 tahun. Ketika waktu itu ya sebagai seorang pangeran kecil dibawa oleh orang tuanya untuk mengikuti sebuah perayaan membaca, menanam padi sebenarnya. Nah, pangeran kecil ini Siddhartha yang kemudian menjadi sebagai bodhisattva, akhirnya menjadi Buddha, itu duduk di bawah pohon bodhi, bahkan bawah pohon jambu maksudnya. Nah, di sana ternyata mencapai pencapaian jhana, jhana pertama. Kemudian ketika mempraktikkan penyiksaan diri, ingat dengan peristiwa tersebut, kemudian berpikir, apakah ini sebagai jalan yang membawa kepada pencerahan? Kemudian yakin bahwa ini adalah jalan yang membawa kepada pencerahan. Tetapi karena di jhana itu kan kesenangannya bukan kesenangan indera. Bukan kesenangan justru indera. Bebas dari kesenangan indera. Betul. Awalnya memang beliau itu kan berpikir bahwasanya pembebasan, pencerahan itu tidak mungkin dicapai dengan bahagia. Ya, harus menderita. Makanya mempraktikkan penyiksaan diri. Tetapi kemudian dipikir lagi bahwasanya ketika mencapai jhana itu bukan kebahagiaan, kesenangan indera. Ya. Justru kebahagiaan yang muncul ketika orang bebas dari kesenangan indrawi. Ya. Kemudian berpikir, apakah ini jalan yang membawa kepada pencerahan? Yakin. Tetapi kemudian merenung lagi. Tapi untuk bisa mencapai
pencapaian jana tersebut dengan kondisi fisik yang pada waktu itu sedemikian menderita, kurus kering, kurang nutrisi, itu sangat sulit, bahkan mustahil. Makanya kan beliau kemudian kembali mempraktikkan kehidupan di mana tidak mempraktikkan penyiksaan atau katakan praktik yang ekstrim, penyiksaan diri, kembali mengkonsumsi makanan. Tetapi tentu bukan makan berlebihan. Karena kan pada akhirnya kan makanan pun juga kalau berlebihan juga tidak baik. Maka Sang Buddha kemudian mengajarkan, dan ketika kemudian beliau mencapai kebudaan, mengajarkan bahwa baik untuk mengetahui ukuran di dalam makan. Mata nyuta cak bataswing. Yang mana dengan mempraktikkan kehidupan demikian, makan secara sesuai dengan ukurannya, tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit, selain itu bisa paling tidak melenyapkan kotoran batin karena makanan. Yang kedua adalah membantu bagi kesehatan fisik. Betul. Kemarin kan kita juga sudah ngomong kan terkait dengan bagaimana mengatasi kemalasan. Betul. Ternyata kemalasan juga muncul gara-gara makan terlalu banyak. Salah satu, iya. Ya kan? Makan terlalu banyak kemudian menimbulkan namanya batang samada. Batang samada, mabuk dalam hal makanan. Iya, mabuk karena makanan. Karena nasi. Mabuk karena nasi gitu kan. Itu juga ya karena makanan terlalu banyak, itu juga bisa menimbulkan kotoran batin. Tapi kalau tidak makan sama sekali atau kurang nutrisi, juga menimbulkan sakit yang membawa kepada secara umum membawa kepada pikiran yang buruk. Jadi kalau orang Jawa ada istilah weteng leh pikiran ngalih. Tahu enggak artinya? Enggak tahu. Enggak tahu ya. Kalau perut lapar, pikiran berubah. Yang tadinya nyaman-nyaman saja tidak ada kemarahan, perut lapar, kemarahan bisa muncul. Kemarahan muncul. Ya kan sekarang kan sering kali ya kita melihat kenapa orang bisa kadang melakukan tindak kriminalitas, melakukan tindak kejahatan. Salah satunya kelaparan. Karena kekurangan nutrisi, badan menjadi sakit, sesuatu bisa dilakukan walaupun itu adalah kejahatan. Secara umum demikian. Makanya kan fisik kita juga memengaruhi batin. Sehingga setidaknya adalah ketika fisik kita sehat, fisik kita baik, maka batin juga akan menjadi mudah untuk diarahkan. Makanya ada salah satu sutta juga yang Wakali Sutta itu ya. Yang bantenya sudah mau meninggal gara-gara sakit, kan sulit konsentrasi bantenya, muncul kekhawatiran kan? Iya betul. Kan batin jadi sulit tenang Banti ya. Kalau badan ini sedang sakit luar biasa, kalau tidak dijaga, tidak dirawat, muncul penyakit malah menimbulkan kekhawatiran kan? Betul. Makanya kan dalam Visuddhimagga itu kan ada 10 belenggu. Ya, 10 belenggu yang Paliboda. Ya, Paliboda. Jadi 10 penghalang ya. 10 penghalang yang menghalangi seseorang ketika mengembangkan batinnya. Abada. Salah satu abada. Penyakit. Sakit, ya toh? Penyakit, sakit. Nah, ketika itu terjadi, anjurannya adalah obati dulu. Jadi ketika orang sakit, dalam mempraktikkan dhamma, mengembangkan batinnya bermeditasi, fisiknya sakit, maka pertama yang harus dilakukan adalah mengobati fisiknya terlebih dahulu. Diobati. Makanya kan salah satu kebutuhan pokok dari seorang biku, seorang samanera, Bes saja ya. Bes saja. Obat-obatan. Obat-obatan. Bahkan tidak hanya para biku samanera. Semua orang kan memiliki 4 kebutuhan pokok kan? Ya harus itu ya. Harus itu. Makanan, tempat tinggal, kemudian pakaian, dan yang keempat obat-obatan. Nah, obat-obatan ini menjadi salah satu hal penting bahkan di dalam ajaran Buddha. Kalau Samira pernah membaca salah satu bagian dari Vinaya Pitaka namanya Besaja Khandaka. Itu semua berkenaan dengan obat-obatan. Dibahas terkait dengan obat-obatan. Dibahas itu satu bagian itu membahas tentang obat-obatan di Vinaya Pitaka. Artinya dari situ kita bisa melihat bahwa kesehatan fisik juga sangat dianjurkan oleh Sang Buddha. Makanya kan Sang Buddha juga kalau kita boleh mengatakan punya dokter pribadi. Punya tabib pribadi Jiwaka Kumarabaca itu ya. Betul, Jiwaka Kumarabaca. Nah, bahkan beliau seorang Buddha, ya kan? Apalagi orang biasa. Makanya kesehatan fisik dalam ajaran Buddha juga sangat penting untuk dimiliki. Nah, oleh sebab itu ada juga khotbah
yang menyampaikan bahwasanya ini di dalam Pattama dan Dutiya Upadaka Sutta. Ya. Tentang kesesuaian. Itu mengacu kepada bagaimana seseorang itu layak untuk menjadi, kalau kita boleh mengatakan, dokter gitu kan, atau yang taking care orang sakit gitu kan. Ya. Nah, di sana ada beberapa yang disampaikan oleh Sang Buddha. Seseorang itu layak untuk menjadi dokter atau yang melayani seorang yang sakit. Nah, dia adalah orang yang tahu mana yang kondusif dan mana yang tidak kondusif. Kondusif dalam hal? Dalam hal misalnya makanan, ya kan? Kan kita tahu kan, artinya, ini makanan kondusif untuk orang ini. Misalnya dia kan orangnya punya kolesterol gitu kan, tinggi gitu kan. Jangan kasih kambing. Jangan dikasih kambing. Kan begitu kan? Iya. Dan dia juga tahu mana yang tidak, yang mana yang kondusif. Ini orang kena kolesterol berarti harus misalnya mendapatkan, kalau zaman sekarang ya, itu misalnya minyak ikan gitu kan. Ya. Nah, itu membantu kan. Dan yang kedua adalah orang demikian juga memberikan apa yang kondusif dan tidak memberikan apa yang tidak kondusif. Jadi jangan hanya tahu saja. Iya. Nah, tetapi juga memberikan apa yang kondusif dan tidak memberikan apa yang tidak kondusif. Sebagai preventif ya? Sebagai preventif. Bahkan tidak hanya preventif, tapi sebagai pengobatan juga. Iya. Kalau seseorang sudah kolesterolnya tinggi, masa harus diberikan tadi kambing gitu kan? Daging kambing. Tidak kan? Enggak ini. Nah, yang ketiga adalah orang demikian punya skill, punya keterampilan di dalam berbagai macam obat-obatan. Kalau zaman sekarang ya dokter. Ya dokter kan. Jadi punya keterampilan diagnosa gitu ya. Bisa mendiagnosa kan. Nah, dan tahu obatnya apa kan. Berbagai macam obat-obatan dia tahu. Ya. Itu yang ketiga. Kemudian juga yang keempat, orang yang cocok pantas untuk menjadi seorang yang melayani orang sakit adalah dia melayaninya itu atas dasar cinta kasih, metta cito, na ami santaro, bukan karena materi. Ini penting loh. Iya, benar. Untuk para dokter ya. Karena memang ada ya, Bante ya, yang kayak gitu, yang untuk kepentingan pribadi maksudnya. Iya kan, ada kan. Jadi semata-mata hanya untuk keuntungan gitu kan, keuntungan materi. Iya. Nah, Sang Buddha menyampaikan yang patut, yang cocok bagi seorang yang melayani orang yang sakit, atau dengan kata lain kalau zaman sekarang dokter atau tabib gitu kan, adalah mereka itu melakukan itu bukan atas dasar materi, lebih karena cinta kasih. Iya. Nah, karena cinta kasih. Nah, yang kelima adalah, ini penting sekali. Ternyata sebagai seorang yang memang melayani orang yang sakit adalah juga anjurannya adalah orang yang bisa memberikan motivasi. Untuk? Motivasi terhadap orang yang sakit dengan kata-kata dhamma. Atau dengan kata lain adalah dengan kata-kata yang bermanfaat. Ya, jangan orang udah sakit, udah kritis, udah bentar lagi mati. Itu kan begitu kan? Iya, makanya. Iya. Tetapi kan harus diberi motivasi kan? Diberi motivasi kan? Bahwa pasti bisa gitu kan? Iya. Atau misalnya kalau secara Buddhis kan bisa memberikan perenungan, sudahlah pokoknya berpikir yang baik-baik, yang tenang-tenang saja. Ingat kebajikan-kebajikan yang telah dilakukan. Iya. Kalaupun kemudian terasa melihat orang demikian yang mungkin sakit, ya udahlah, ingat tentang anicca, itulah hidup, memang tidak kekal. Sakit itu pasti datang. Nah, bisa memberikan motivasi kepada orang demikian. Nah, orang yang demikian ini adalah layak, patut untuk menjadi seorang upadaka, gilana upadaka. Jadi orang yang melayani orang yang sakit, dengan kata lainnya seperti dokter. Kalau yang kelima tadi mungkin bisa disebut sekarang tuh palliative care, Bante. Jadi ada palliative care secara medis tuh. Jadi orang itu dibekali dengan ilmu seperti paliatifnya itu. Ya, betul. Jadi misalnya kalau orang sudah dalam konteks misalnya dia didiagnosa nih kena kanker, ya itu nggak harus langsung disampaikan. Bisa disampaikan ke keluarga, tapi kemudian juga nanti disampaikan secara pelan-pelan. Enggak kemudian habis diagnosa kanker, kamu kena kanker. Wah, iya tuh. Kalau tidak siap kan malahan bahaya kan? Bahaya. Atau bahkan dibilang 3 bulan lagi mati. Wah, waduh. Bahaya. Itu kan menjadi down kan? Iya. Bukannya membuat orang itu happy, ya, tetapi menjadi down. Semakin dia semakin sakit malahan. Bahkan yang paliatif tuh kalau misalnya orang itu bahkan sudah dikabarkan akan meninggal nantinya, itu dibimbing Bante. Seperti Bante bilang, diberikan motivasi dhamma.
Betul. Jadi dituntun supaya dia bisa meninggal dengan tenang. Nah, itu baik sekali. Nah, iya. Itu sangat baik. Bahkan secara Buddhis, ini juga disampaikan oleh Sang Buddha. Ada khotbah namanya Gilana Sutta. Ya. Kalau kita melihat dari kata gilana kan orang sakit kan. Ya. Khotbah tentang orang sakit. Ya. Nah, Sang Buddha menyampaikan begini. Ketika ada seorang biku yang sedang sakit. Nah, diingatkan. Biku tersebut jangan sampai meninggalkan praktiknya. Dan ada 5 praktik yang baik untuk dipraktikkan bagi seorang biku tersebut bahkan ketika sakit. Ya tadi kan memang kalau orang sakit obati dulu. Tetapi kalau kemudian diobati kok tidak bisa, sudah berbagai macam obat, bahkan mungkin dengan dokter-dokter yang ahli gitu kan, sudah berupaya tapi tidak sembuh. Kan seperti dalam Visuddhimagga kan juga dikatakan yang dalam 10 penghalang itu, ya sudah tetap melanjutkan praktiknya. Ya, oke. Dengan mengatakan saya tidak mau diperbudak dengan rasa sakit. Betul. Tetap melanjutkan praktiknya. Ya. Nah, Sang Buddha dalam Gilana Sutta ini menyampaikan kalau seorang biku sakit atau dengan kata lain ya siapapun ketika sakit jangan meninggalkan praktiknya. Yang penting ini ya. Yang penting. Dan ada 5 praktik yang baik ketika itu dipraktikkan memungkinkan bahkan untuk orang demikian ketika meninggal, ya, tentunya menjelang meninggal gitu kan, dengan praktek yang tidak ditinggalkan, bisa mencapai kesucian arahanta. Dan bahkan kalau tidak arahanta ya anagami. Nah itu luar biasa sekali, bahkan ketika orang sakit. Nah yang pertama adalah selalu merenungkan asubha. Asubhanupasi viharati. Ketidakmenarikan dari tubuh ini ya. Ketidakmenarikan dari tubuh. Karena mau tidak mau ya kalau kita bicara tentang kesehatan fisik memang penting. Tetapi kan juga namanya fisik pasti akan mengalami sakit kan. Ya. Namanya fisik pasti nanti akan mengalami kematian kan. Tidak bisa dihindari kan. Iya. Nah sehingga ketika itu terjadi ya mau bagaimana lagi. Tetap berusaha untuk menjaga batinnya. Dengan salah satu caranya adalah asubhanupasi viharati. Berdiam merenungkan ketidakmenarikan tubuh. Itu yang pertama. Yang kedua, ahari patikulasani. Oh, yang seperti kita waktu itu jelaskan ya. Betul. Persepsi tentang tidak menyenangkan dari makanan. Ya, jadi melihat makanan sebagai menjijikan. Ya. Ya, tidak indah juga. Seperti tubuh juga asubha. Ya. Nah, yang ketiga adalah sabba loke anicasanya. Wow, semua dunia ini adalah tidak kekal. Tidak kekal. Jadi melihat memang tidak ada satu pun yang kekal di dunia ini. Bahkan tubuh kita nggak bisa dipertahankan. Tubuh ini juga tidak kekal. Nah, itu juga penting. Kenapa? Untuk supaya kemelekatan terhadap tubuh juga tidak ada di sana. Karena kan menyebabkan kita tambah sakit ketika fisik kita sakit. Ya. Kan kemelekatan terhadap tubuh kan. Oh iya, oke. Ya kan? Ya. Tapi kalau kita melihat dari sisi menjijikannya, melihat dari sisi bahwa makanan yang menopang tubuh ini juga sebenarnya tidak menarik juga kan. Kemudian melihat bahwa tubuh ini juga termasuk apapun yang ada di alam semesta itu sifatnya tidak kekal, termasuk tubuh ini. Melihat itu sebagai kewajaran kan ketika sakit muncul. Ya. Nah ini juga hal yang penting untuk dilakukan. Dan selanjutnya adalah juga sabba loke anabirati. Oke. Ini juga satu praktek yang sangat baik. Ya. Yaitu adalah melihat atau katakan memunculkan ketidaknafsuan. Ya, ketidaknafsuan, ketidaktertarikan terhadap apapun. Terhadap apapun. Nah, ini juga baik untuk dipraktikkan. Nah, kalau hal-hal ini dipraktikkan bahkan ketika orang sakit dan itu tidak ditinggalkan bisa membawa kepada pencapaian. 5 last one yang terakhir Bante. Itu tentang anatta. Oh. Jadi melihat bahwa tidak ada self, tidak ada diri. Itu langsung bisa membimbing orang ke anagami ya, minimal. Minimal anagami. Dan bisa mencapai arahat. Dan yang kelima ini sebenarnya berkaitan dengan yaitu apa yang disampaikan Sang Buddha kepada Anathapindika. Oh, ketika mau meninggal ya? Ketika Anathapindika itu sakit. Ya. Ya, jadi kan ceritanya kan ketika beliau sakit-sakitan, kemudian datang kan, bukan Anathapindika. Sariputta. Nakulapita.
Oke. Kemudian Nakula Kalau Pita. Bante Sariputa kan yang menyampaikan kepada Anathapindika. Oh, berarti Anathapindika, bukan Nakula Pita. Anathapindika. Pertama itu adalah Anathapindika datang kepada Sang Buddha. Ya kan? Jadi Sang Buddha bertanya tentang sakitnya kan, tetapi dia itu mengatakan sakitnya tambah parah. Gitu tambah kan? parah. Ya, tambah parah kan. Nah, akhirnya Sang Buddha memberikan nasihat. Nasihatnya adalah cobalah renungkan dan praktikkan. Walaupun badan saya sakit, tapi batin saya tidak ikut sakit. Oke. Ya kan? Kemudian dia merasa bahagia kan, walaupun badannya sakit, tapi dia merasa bahagia karena mendapatkan nasihat dari Sang Buddha. Nah, di perjalanan bertemu dengan Bante Sariputa. Dijelaskan terkait dengan Abhidhamma kan? Iya, jadi secara rinci lah pokoknya. Iya, tentang non-self. Jadi anatta ya. Anatta. Jadi ketika Bante Sariputa itu melihat Anathapindika dengan wajah yang cerah, kemudian bertanya, "Loh, kok wajahnya cerah, ada apa?" Ya, tadi saya mendapatkan ini nasihat dari Sang Buddha. Oh, nasihatnya apa? Nasihatnya adalah walaupun badan sakit tapi batin tidak ikut sakit. Terus, tapi apakah kamu tahu artinya? Nah, Bante Sariputa bertanya, apakah kamu tahu artinya? Itulah kenapa saya datang pada Bante untuk menjelaskan. Ada maunya. Ada maunya juga kan. Ya, kemudian Bante Sariputa menjelaskan. Jadi yang dimaksud dengan pertama adalah ada orang yang badannya sakit dan pikirannya juga ikut sakit. Ya. Adalah orang yang sakit kemudian batinnya itu masih menganggap ada self. Ya. Apakah menganggap bahwa diri adalah self atau perasaan adalah self diri, menganggap apakah sanya sangkara vinyan adalah self. Ya. Itu artinya adalah fisik sakit, pikiran juga sakit. Karena bayangkan, sebenarnya ketika kita badan kita sakit dan kita bertambah sakit, itu karena masih ada anggapan bahwa ada diri. Iya. Ya kan? Ketika ada anggapan ada diri itu tambah sakit loh. Wah, diriku sakit. Kenapa fisikku sakit? Kan begitu kan? Seperti orang yang terpanah, dia cari sampai tertusuk 2 kali kan akhirnya. Betul. Oleh anak panah itu kan. Betul. Jadi kalau orang fisiknya sakit kan 1 anak panah. Iya. Tapi kalau kemudian pikirannya ikut sakit 2 panah. Nah, pikirannya sakit adalah menganggap ada diri. Itu tambah sakit. Oke. Nah, tetapi orang yang fisiknya sakit tapi batinnya tidak sakit adalah ketika orang walaupun fisiknya sakit tapi batinnya merenungkan atau membawa ke dalam kondisi di mana ada pemahaman yang benar bahwa tidak ada self. Yeah. Baik berkenaan dengan rupa jasmani atau dengan perasaan, dengan sanya atau dengan vinyana. Itu tidak ada self di sana. Nah, dengan demikian fisik memang sakit, tidak bisa dihindari. Yeah. Tetapi batin tidak ikut terpengaruh, tidak khawatir ketika fisik menjadi sakit. Dan ini juga membawa kepada pembebasan. Makanya ada satu cerita juga, seorang biku yang ketika berpuasa menghabiskan musim hujan di hutan, ternyata diterkam harimau. Pernah ingat kan ceritanya? Biku muda. Biku muda kan? Yang 30 biku kan? 30 biku. Satu di antara mereka yang terakhir dimakan. Betul. Diterkam harimau yang paling muda dibawa ke tebing. Tebing. Dia tidak bisa turun. Yang bawah nggak bisa naik. Yang bawah tidak bisa naik. Tapi harimau bisa bawa dia ke atas. Harimau sudah membawa, sudah pasti mati kan? Mati. Bahkan sampai digigit jantungnya kan? Betul. Nah, awalnya kan khawatir juga kan. Bayangan kita pun juga sama pasti ya. Pastilah. Tinggal jantungnya aja. Bentar lagi bahkan mati. Sebelum jantungnya, bahkan ketika sudah menerkam, sudah mulai makan, khawatir kan? Pasti mati kan? Pasti mati. Nah, awalnya khawatir Bante ini. Tapi kemudian ingat dengan kata-kata Sang Buddha. Ya. Rupang bikawe nak tu mahakang tanpa jahata. Wahai para biku, jasmani itu bukan milikku. Ya. Maka tinggalkan itu, jangan lekati. Itu kan sebenarnya menganjurkan bahwasanya melihat bahwa jasmani itu hanya sekedar jasmani, bukan sebagai milik, bukan sebagai aku, bukan sebagai self. Maka jangan dilekati. Nah, begitu merenungkan apa yang disabdakan Sang Buddha, mencapai arahat. Gara-gara harimau. Gara-gara harimau. Tapi juga jangan coba-coba nanti jangan. Masuk kebun binatang kemudian langsung menjatuhkan diri di sana. Belum sempat perenungan, jantungnya digigit duluan.
belum kuat. Iya. Tapi Bante berarti kan kalau tadi Bante bilang bahwa body and mind ini kan berpengaruh satu sama lain. Sangat berpengaruh. Secara spiritual. Iya. Tapi di sisi yang lain kontranya adalah Bante mengatakan kalau batin ini harus dijaga. Bahwa kalau fisik sakit, jangan sampai batin ikut sakit. Iya. Secara umum dan secara kebanyakan, nah biasanya fisik itu sangat mempengaruhi batin seseorang. Itu biasanya. Ya. Apalagi bagi orang-orang yang batinnya tidak terlatih. Ya. Fisik itu sangat mempengaruhi batin seseorang. Ketika misalnya fisiknya sakit, kebencian muncul. Pasti. Iya toh? Ketika fisiknya sehat, arogansi muncul. Ya. Kan ada banyak orang yang merasa fisiknya fit, sehat, kemudian merasa paling kuat, merasa yang paling hebat. Tidak pernah menyadari bahwa fisik pun juga akan mengalami sakit. Ya. Bahkan mengalami kematian. Nah, bisa demikian. Secara umum, fisik itu mempengaruhi kondisi batin. Nah, makanya sebelum fisik ini katakan hancur, mengalami sakit, atau ketika sakit ya mengupayakanlah. Karena batin belum terlatih benar, belum mencapai kesucian, ya tetap mengupayakan agar fisik ini menjadi sehat. Karena dengan fisik sehat juga membantu seseorang dalam praktik dhamma. Dengan fisik sehat, nah seseorang juga bisa meditasi dengan lebih baik. Ya bayangkan kalau misalnya fisik sakit gitu kan, kita duduk saja sudah nggak bisa. Ya kan? Tetapi kalau fisik sehat paling tidak ini membantu. Tetapi ketika suatu saat fisik memang sakit, ya tetap saja sebagai seorang praktisi dhamma tetap mempraktikkan dhamma. Jangan diperbudak oleh rasa Jangan sakit. diperbudak oleh rasa sakit. Ya. Tetapi bukan berarti ketika sakit kemudian tidak diobati, tetap diobati. Orang bijaksana pasti mengobati. Sang Buddha saja sebagai seorang Buddha pun masih menggunakan obat untuk mengatasi rasa sakit. Apalagi kita. Ya. Nah, tetapi kalau kemudian sakitnya tidak bisa sembuh, ya tetap kita harus melanjutkan praktek kita. Tidak diperbudak oleh sakit. Karena kita pun juga tahu, sakit tidak bisa dihindari oleh siapapun. Sakit fisik tidak bisa dihindari. Oke. Nah, itu yang harus kita lakukan. Berarti satu lagi yang mungkin ini adalah terakhir ya, kontra ya. Kan kalau orang nih mengatakan di Buddha Dhamma itu kan mengajarkan ketidakmelekatan, anatta tadi. Ya. Rupang bikhawe natum hak kan? Tanpa jahata kan? Bukan milik kita kan? Nah, orang yang sudah maju spiritualnya, dia berpikir, kok melekat. Akhirnya dia nggak merawat secara fisiknya, nggak mandi, kemudian makan ya sejadi-jadinya, kemudian nggak didandani dan seterusnya. Maka kalau misalnya pergi ke undangan misalnya, ya udah sejadi-jadinya. Nah kalau kayak gitu kan jadinya kan akhirnya kan tadi seperti Bante bilang, itu tidak bijaksana. Selain tidak bijaksana menimbulkan ketidaknyamanan kan? Betul, itu tidak bijaksana. Badan bau gimana dia bisa bermeditasi dengan nyaman kan? Betul. Jadi Sang Buddha itu mengatakan demikian juga atas dasar kebijaksanaan. Oh iya, pasti. Ya, artinya kan kenapa harus tidak dilekati? Kenapa? Kemelekatan itu adalah penderitaan. Nah, tetapi bukan berarti kemudian seseorang tidak merawat tubuh, karena tubuh pun juga sangat-sangat membantu. Ya. Sangat membantu seseorang dalam praktik dhamma. Ya, seseorang kan bisa mempraktikkan dhamma dengan baik, mengembangkan batinnya dengan baik kan salah satunya karena jasmani kan. Betul. Ya kan misalnya salah satu contohnya kan ya dalam kita bermeditasi kan salah satu kan kayanupasana kan. Ya. Jadi perundungan terhadap jasmani, memperhatikan jasmani. Nah, tetapi di sini memperhatikan jasmani bukan berarti jasmani yang kotor. Ya tetap jasmani yang dipelihara dengan baik. Ya kan? Iya. Diberikan kesehatan juga kan. Supaya apa? Supaya mendukung ketika seseorang bermeditasi. Gampangnya kalau orang misalnya meditasi kayak nupasana gitu ya, perhatikan terhadap jasmani. Perhatikan napas masuk keluar. Kalau dia pilek, udah mengganggu loh itu. Iya, mengganggu sekali. Iya. Ya kan? Betul. Masuk ikut nggak keluar. Ya harus diobati dulu kan. Ya kan harus diobati dulu. Betul. Jadi fisik itu menjadi penopang bagi kita mempraktikkan dhamma. Oke. Maka kan ini juga menarik sekali. Sang Buddha itu terkadang dengan para biku muda itu sangat mengapresiasi. Terkait? Kenapa? Ya, suatu kali kan seperti ada Bante Anuruddha, Bante Ananda. Mereka itu masih muda-muda menjadi seorang biku. Oh. Nah, Sang Buddha sangat mengapresiasi. Mengapresiasi karena kalian masih muda, masih sehat, rambutnya masih hitam, tapi sudah menjadi biku.
Kenapa diapresiasi? Karena itu sulit ketika masih muda menjadi biku. Ya. Dan diapresiasi juga yang kedua karena dengan kesehatan fisik yang dimiliki itu memudahkan orang demikian untuk praktek dhamma. Karena nanti ketika ketuaan sudah terjadi, itu lebih sulit untuk mempraktikkan dhamma. Maka begitu masih muda kok menjadi seorang biku, itu diapresiasi oleh Sang Buddha. Ya. Walaupun ketika sudah tua juga tidak ada larangan, tetapi muda ini lebih diapresiasi. Ya. Nah ketika tua, karena apa? Lebih sulit untuk mempraktikkan dhamma. Kalau yang tua itu mungkin special case lah ya, kayak Bante Bakula itu kan. 80 jadi 160 kan. Betul. Itu special case lah. Bante Bakula, Bante Rada itu kan. Yang umur 80 tahun menjadi biku mencapai kesucian arahanta. Special case. Special case. Tapi kebanyakan yang Sang Buddha apresiasi itu ketika masih muda. Ya, sudah tua itu lebih sulit secara fisik untuk mempraktikkan dhamma. Untuk duduk meditasi suruh duduk di lantai, aduh gak kuat. Betul. Makanya ada perenungan juga kan. Ada perenungan dari Sang Buddha begini. Bahwasanya sebelum kita mengalami paceklik, ya ketika kita sekarang masih dalam hidup di mana kondisi masyarakat, kondisi tempat kita tinggal itu masih makmur, praktikkan dhamma sebaik-baiknya. Karena nanti ketika paceklik, sulit mendapatkan makanan, juga sulit mempraktikkan dhamma. Kesempatannya ya? Iya, itu salah satunya. Yang mana ketika paceklik, kekurangan makan. Bagaimana kita bisa fokus dengan praktek meditasi kan? Ya. Itu paceklik. Yang kedua, ketika kita masih sehat. Ketika kita masih sehat, praktikkan dhamma dengan sebaik-baiknya. Itu perenungan juga. Karena nanti ketika sakit, lebih sulit. Nah ini. Kemudian ketika kita masih muda, praktikkan dhamma dengan sebaik-baiknya. Karena nanti ketika kita sudah tua, lebih sulit. Ya. Nah, 3 hal ini menjadi perenungan yang harus direnungkan oleh siapapun yang mempraktikkan dhamma. Yang pada waktu itu Sang Buddha memang memberikan nasihat kepada para biku. Jadi ketika masih dalam kondisi makmur, mendapatkan makanan dengan mudah, itu praktikkan dhamma dengan baik. Karena begitu ada paceklik, sulit untuk praktik dhamma. Perut lapar, sulit. Ketika masih muda, praktikkan dhamma dengan baik. Karena begitu sudah tua, lebih sulit. Dan ketika masih sehat, praktikkan dhamma dengan baik. Karena begitu kita sakit, lebih sulit untuk praktik dhamma. Oke, itu harus direnungkan sih. Nah, artinya fisik sehat itu sangat penting. Sangat penting untuk kita jaga, kita pelihara, agar juga membantu bagi perkembangan batin atau praktek dhamma. Tapi nanti ketika memang fisik sudah sakit dan tidak bisa disembuhkan, jangan sampai diperbudak. Jangan sampai diperbudak oleh sakit itu. Tetap mempraktikkan dhamma. Itu adalah anjuran Sang Buddha. Oke, berarti sampai saat ini kalau kita dapat simpulkan, berarti Sang Buddha sangat menganjurkan seseorang untuk menjaga fisiknya ya? Sangat menganjurkan. Supaya bisa sustainable dan dia bisa mempraktikkan spiritualnya lebih lanjut lagi ya? Betul, sangat menganjurkan. Dari berbagai khotbah beliau Sang Buddha, sangat menganjurkan para siswanya menjaga kesehatan fisik. Oke Bante. Ya. Terima kasih Bante. Baik. Kita udah cukup untuk pembahasan terkait dengan kesehatan. Baik, ya. Terima kasih.